Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oke, saya pengen tahu nih Bapak Ibu, kemarin siapa yang hadir di acara KKR GKPY? Boleh angkat tangannya? Saya mau lihat yang hadir. Oke, lumayan banyak ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin belum bisa hadir, it's okay Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Di next event, di next kesempatan, Bapak Ibu yang kemarin belum bisa bergabung bisa mengikuti itu ya Bapak Ibu ya, biar kita semua sama-sama disegarkan kembali, kita semua sama-sama dipulihkan kembali Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa pagi hari ini kita juga akan diberkati lebih lagi lewat ibadah kita di pagi ini Bapak Ibu. Ya, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, lewat interaksi dengan saudara seiman kita, saya yakin juga kita akan diberkati pagi ini, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang di hadapannya, di hadirat Tuhan, dengan segala kerinduan hati kita. Kita mau nyatakan kerinduan hati kita, Tuhan, Bapa saya rindu. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan di hadapan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita mau sama-sama kembali katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami datang Tuhan dengan semua kerinduan hati kami Yesus. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan ya Bapa. Haleluya. Segala keangkuhan, katakan ku sembah Kau, sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau.
sama saja mengatakan ku sembah Kau. Sekali lagi cuma ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Haleluya. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Oh ya Bapa, ku sembah Kau dengan segenap hati kita. Sembah Dia, ku tinggikan Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Saya katakan ku sembah Kau. Yes, kami sembah Kau, Allah dan Bapa kami. Haleluya. Nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya. Oh, kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Kami berikan puji-pujian yang terbaik bagi Kau Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Yes, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik. Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan, Kau puaskan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan dengan penuh kerinduan di tempat ini ya Bapa. Kami yang masih merasa haus Tuhan, kami yang merasa kering Tuhan, Kau puaskan Tuhan pagi ini Tuhan Yesus.
Kau limpahkan Tuhan dengan kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami boleh disegarkan kembali Tuhan, kami boleh dipulihkan kembali Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Thank you Lord. Seperti rusa yang haus akan Kau Tuhan, itu pun untuk jiwa kami juga merindukan Kau Tuhan. Puaskan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti di dalam ibadah pagi ini. Di dalam keterbatasan ada keberadaan kami boleh ada di tempat ini adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Dan biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati dan pikiran kami supaya apa yang kami naikkan kiranya berkenan kepadamu. Jauhkan dari kami hal-hal yang salah, melainkan kasih karunia dan hikmat Tuhan boleh terus menyertai kami. Pimpinan-Mu, Bapa, lewat Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami, melindungi, menjaga, bahkan terus memberkati setiap kami. Tangan Tuhan yang ajaib yang terus akan memulihkan kami dari segala kesukaran dan kesulitan kami. Dan kami percaya nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidup ini. Betapa besar dan beratnya tantangan yang kami hadapi sekalipun, tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Maka kami akan tetap teguh dan kuat. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kali ini bisa betul-betul memberkati setiap kami. Yang sudah datang dengan setia, Tuhan tolong dan berkati. Yang di dalam perjalanan juga Tuhan pimpin supaya tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas pelayanan kami, para pelayan Tuhan, dengan urapan Tuhan yang maha tinggi, memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut ibadah ini, dan kami buka seluruhnya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Dan kami alaskan doa ini pula. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Ya walaupun nanti sebentar saya minta untuk ini. Soalnya kalau pujian itu kayak, apalagi kalau sama musik gitu ya, kalau nggak goyang-goyang gitu nggak enak ya. Oke Bapak kita mau lebih antusias lagi, kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Kita menyatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Sambil duduk juga bisa goyang-goyang ya Bapak Ibu ya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
pujian ini ya. Karena tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, yes. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sing. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Yes. Kasih. Sekali katakan ya, kasih setiamu besar. Oh. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, amin. Kasih Tuhan besar buat kita, amin. Kita mau nyatakan lebih lagi kebaikan Tuhan. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Mazmur 135 ayat 3 juga mengatakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya indah. Mari kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sing. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia.
bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, kau sungguh baik. Ya Yesus baik, Oh, ya Yesus baik, Yesus baik bagiku. Oh, Yesus baik, kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan lebih lagi kebaikan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, Yesus, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu, Kau sungguh baik Tuhan. Sebab hanya Kau yang kudus, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Nah, dengan segenap hati kita, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih anugerah dan kemurahan yang Engkau berikan pada kami. Sehingga kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Baik Daniel yang menyampaikan, demikian juga jemaat yang mendengarkan. Lawatan-Mu boleh terjadi pada kami. Lewat firman yang kami dengar Tuhan. Kami boleh diajar, kami boleh ditegur, kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan. Sebab itu ya Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Saudara yang kekasih, pada bulan Agustus ya, kebetulan kami tidak bisa datang ibadah, jadi kami ibadah di rumah, dan saat itu perjamuan kudus, ya siaran yang jam 5 sore ya, kami ikut. Nah, saya terbayang, waktu itu ada Bapak Gembala dan semua sedang masuk dalam perjamuan kudus. Saya hanya nonton di TV, saya tidak bisa bertindak sesuatu. Ya, kalau saya ada di sini, mungkin saya bisa bertindak sesuatu, tapi karena saya hanya nonton, jadi saya tidak bisa berkomunikasi. Saya ngebayangin, seandainya saya dipanggil Tuhan, mungkin kesempatan ini yang ada, saya bisa melihat jemaat Gereja Pantekosta Yerusalem sedang beribadah. Karena dalam benak saya, ada suatu saat kita harus pulang. Dan itu yang akan terjadi. Baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Baik dalam hal apapun juga. Suatu saat saya atau saudara harus pulang. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk lakukan? Bukan supaya nanti kita dapat dengan apa yang kita lakukan, nanti kita di surga ketika kita meninggal lebih enteng. Tidak, saudara. Dosa kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Nah, yang kita lakukan supaya banyak orang juga diselamatkan. Jadi yang kita lakukan dalam pengiringan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, bukan nanti dosa kita tambah enteng, tidak. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kita melakukan karena kita ingin membalas kasih Tuhan dan supaya banyak orang diselamatkan oleh Yesus lewat kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Makanya amanat agung firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Amanat agung yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, tugas saudara dan saya untuk mengabarkan tentang keselamatan kepada semua orang. Dan janji Tuhan, Dia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Ini yang Tuhan janjikan. Nah, permasalahannya, kalau saudara baca dalam Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan tentang keselamatan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu saya utus seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, domba di tengah-tengah serigala, kemungkinan hidupnya sangat tipis. Ya, kalau kitanya sebagai serigala sih kebetulan. Tapi kitanya ini sebagai domba. Saudara, serigala adalah binatang yang buas, yang makanannya daging. Dan domba adalah mungkin menu utamanya. Serigala ini kadangkala untuk bisa memakan domba, kadangkala dia pakai kelicikannya. Seperti pepatah katakan, serigala berbulu domba. Ya. Serigala ini melambangkan orang-orang mungkin yang punya sifat seperti itu. Kelihatannya baik dekat kita, tapi di belakang kita mungkin dia menceritakan keburukan-keburukan kita. Bukankah banyak yang seperti ini? Ya, bahkan makan sama-sama. Gitu ya. Orang itu mengundang kita, ajak makan sama-sama, ayo makan-makan. Dia dengan tulus mengajak kita makan. Tapi mungkin hati kita bengkok. Bukankah banyak terjadi seperti itu? Sifat serigala yang ingin menghancurkan. Bukankah sifat ini ada dalam kehidupan manusia? Makanya Tuhan ingatkan kepada kita. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita bisa hidup, bertahan hidup, dan tetap hidup dalam situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Saudara, serigala itu mungkin adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan karier saudara di kantor. Serigala itu mungkin juga orang-orang yang ingin merusak rumah tangga kita. Serigala itu mungkin juga yang ingin menghancurkan ekonomi kita. Serigala itu juga mungkin yang ingin menghancurkan tubuh kita. Makanya Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, domba adalah binatang yang tulus. Ya, dia tidak bisa pergi keluar kandang cari makan sendiri. Dia harus dihentar, harus dituntun, ya. Harus digembalakan. Maka dia akan mengikuti gembalanya. Domba
yang gemuk-gemuk, saudara, saya baru tahu ternyata domba yang gemuk-gemuk, bulunya lebat, badannya tambun, itu kalau jatuh untuk berdiri lagi susah. Ya. Makanya kenapa binatang buas demennya ngejar yang tambun, ya. Satu, dagingnya banyak dan mereka larinya susah. Apalagi kalau udah jatuh harus dibangunin baru bisa berdiri lagi. Kalau bulunya sudah lebat, makanya bulu domba suka dipotong seperti itu. Domba binatang yang lemah. Saudara dan saya dalam situasi dunia yang makin mencekam. Saudara, perang Ukraina dan Uni Soviet bisa berdampak kemana-mana. Ya. Sekarang masih di Ukraina dan perangnya di daerah sana. Tapi dampak ekonominya mulai terasa. Beberapa negara Eropa mulai goyah. Karena bahan bakar yang mereka butuhkan untuk pabrik-pabrik mereka mulai tersendat. Saudara, kalau waktu saya remaja, saya pikir perang Vietnam itu bakalan nanti yang meledak akan jadi perang dunia ketiga. Waktu saya remaja seperti itu, perang Vietnam. Ternyata selesai. Israel dan Palestina, saya pikir ini yang bakal meledak. Ternyata bergejolak standarnya. Tapi hal yang tidak terduga, Ukraina dan Uni Soviet. Mereka memang perang di sana, tapi dampak ekonominya mulai terasa. Saudara, teman saya bilang, Nil, kalau gua bisa bertahan 3 bulan ini setelah kenaikan harga bahan bakar, kalau gua bisa bertahan dalam usaha, dia bilang, itu udah bagus. Lu tahu, ya saya pernah diajak dimakan di tempat soto, jam makan siang, itu orang penuh semua. Kemarin dibilang, gua makan di sono Nil, jam 12. Gua tungguin sampai jam 1. Yang makan cuma gua sendiri. Dia bilang, kalau gua bisa sampai 3 bulan aja bertahan, itu udah bagus. Saudara, dampak ekonomi yang akan menggoncang dunia. Dampak ekonomi juga yang mungkin menggoncang keluargamu saat ini. Makanya Tuhan ingatkan, saudara ditaruh di tengah-tengah serigala. Nah, permasalahannya, bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang mencekam sebagai domba yang ada di tengah-tengah serigala. Yang Tuhan inginkan pertama adalah saudara harus mau digembalakan dengan baik. Dengan kata lain, saudara harus benar-benar berjalan bersama Tuhan. Tuhan inginkan saudara mendengar, punya dengar-dengaran. Saudara, karena domba itu seringkali tersesat, kupingnya ini mesti terbuka, kadang-kadang tertutup. Sehingga ketika gembalanya manggil, dia tidak dengar. Dan karena dia makan terus, dia tidak melihat ke kiri ke kanan. Sehingga kadang-kadang dia tersesat atau kejeblos. Dalam perjalanan saudara dan saya, Tuhan inginkan saudara dan saya benar-benar mau digembalakan. Mau benar-benar berserah kepada Dia. Karena Dialah yang menyertai kita. Sama seperti janjinya dalam Matius pasal 28. Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi walaupun situasi kita sangat menakutkan, sangat mencekam, tapi itu janji Tuhan adalah Dia menyertai sampai akhir zaman. Sampai akhir hidup kita. Ini yang Tuhan janjikan. Permasalahannya, maukah saudara mempercayakan seluruh hidup pada Dia? Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah. Saya pernah sampaikan di sini,
Kalau ada anak muda, ya, yang saya tahu dari kecilnya saya tahu, kemudian dia naik motor 250 cc, di depan saya dia berhenti, Om, saya bisa lariin motor ini 250 kilo, bahkan 300. Om percaya enggak? Saya lihat anak ini, saya tahu dia dari kecil, saya tahu dia suka balap liar. Saya bilang, saya percaya. Om, kalau Om percaya, yuk saya bonceng. Nanti Om lihat nih, betul nggak 250 kilo? Apakah saya mau? Saya percaya dia bisa naik motor sampai 250 bahkan 300 kilo per jam. Tapi saya tidak akan mau untuk dibonceng dia untuk lihat betul nggak kilometer. Tapi kalau seperti anak sekolah minggu nyanyi kereta masinisnya Yesus, ya, apapun yang terjadi, saya tetap percaya. Nah, itu yang kita harus bedakan. Karena saat ini banyak guru-guru palsu yang ingin memanfaatkan kita seperti serigala-serigala yang berbulu domba. Mereka ingin memanfaatkan kita untuk kemenangan mereka. Nah, Tuhan inginkan saudara dan saya untuk mempercayakan seluruh hidupmu. Mungkin ketika persoalan datang, saudara berdoa, saudara berpuasa, tapi jawaban Tuhan kadangkala kita belum melihat, bahkan belum merasakan. Tetapi biarlah kita terus tetap setia, percaya akan janji Dia, karena janjinya adalah tetap menyertai sampai akhir zaman. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati saya. Kemarin genap umur saya 65 tahun. Banyak hal yang saya sudah lewati. Tapi saya merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan menyertai, memimpin, menghentar saya. Walaupun kadangkala gelombang itu membuat saya goyah. Tapi ketika hal itu terjadi, ada lagu yang selalu saya ingat. Lagu anak-anak sekolah minggu yang katakan, kapalku miring. Ya. Kapalku miring, ombaknya besar. Lagu itu yang selalu mengingatkan saya. Karena ketika kapal kehidupan saya hampir tenggelam, saya tetap ingat ada Yesus sebagai juru mudi saya. Karena Dia juru mudi saya yakin saya pasti selamat. Itu yang menguatkan. Sama lagu, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Tapi perahuku tak pernah oleng. Saya merasakan bagaimana tangan kasih Tuhan memimpin, menghentar saya. Saya bersyukur oleh kasih anugerah Tuhan. Saya didampingi oleh istri yang baik, oleh anak-anak yang baik, oleh mantu, oleh cucu. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Karena kalau saya nengok ke belakang, siapa saya mendapat anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi kepada saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tetap percaya dan serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia sebagai gembala agung yang akan menyertai dan memimpin saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai 13. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari.
Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Saudara, biar kita menyerahkan hidup kita kepada Gembala Agung, Yesus Kristus. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Saudara, ada banyak gembala, tapi mereka mungkin upahan. Dikatakan ketika serigala datang, bukan dia hadapi untuk mengusir serigala atau membunuh serigala, tapi justru dia lari. Sehingga dombanya tercerai berai, bahkan ada yang dimakan. Saudara, saya teringat, saya pernah sampaikan di sini, sebuah restoran yang sangat ramai pengunjung dan makanannya enak. Ramai, sedang ramai-ramainya tiba-tiba terjadi kebakaran. Ya, beberapa pengunjung lari, ya. Ada yang kesempatan, udah makan udah mau habis, kebakaran, kesempatan nggak bayar, lari, ya. Ada yang berasa, oh iya ambil air, ada yang ngomong gitu. Tapi pemilik restoran dengan gigih dia cari pemadam kebakaran, ya. Dia cari dan dia berusaha untuk matikan api. Walaupun api makin besar, orang bilang udah keluar, udah nggak mungkin selamat, tapi dia berusaha untuk mematikan api. Saudara, kenapa orang ini berusaha? Karena dia pemilik restoran itu. Dia mau restoran nggak hancur. Kalau yang lain cuma karyawan, ya cuma bantu-bantu, begitu api besar, keluar, ntar mati. Apalagi pengunjung. Saudara, sadarkah saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Bagaimana situasi saudara? Mungkin saat ini saudara sedang terjatuh dalam hal sakit yang tidak kunjung sembuh. Atau terjatuh dalam hal-hal yang saudara tidak duga. Tapi Tuhan ingatkan, Dia adalah gembala yang baik. Makanya percayakan seluruh hidupmu pada Dia. Dia yang punya hidup saudara dan saya. Kemudian bagaimana kita juga bisa hidup dalam situasi yang ada, di mana kita sebagai domba di tengah serigala. Tuhan ingatkan pada kita untuk kita cerdik seperti ular. Saudara, ular dapat naik ke tebing untuk makan telurnya burung Raja Wali. Padahal risikonya kalau ketemu induk Raja Wali, maka ular itu akan mati. Tapi ular tahu waktunya burung Raja Wali pergi, induk Raja Wali pergi, dan dia naik pelan-pelan, dia ambil telur. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, cerdik seperti ular. Cerdik tapi bukan licik. Kalau cerdik itu mendatangkan kebaikan buat kita, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau licik, mungkin mendatangkan keuntungan buat kita, tapi itu merugikan orang lain. Yang Tuhan inginkan adalah cerdik seperti ular, bukan licik. Banyak kadangkala saudara, kita bersahabat dengan orang-orang yang kita tidak tahu, ternyata dia sangat licik. Banyak yang saya kenal orang-orang usaha join, saudara, pada saat bangkrut, teman bilang, lu mesti gak bayar segini-segini. Padahal teman saya ini tidak pernah tahu urusannya gimana, tiba-tiba dia udah setor uang, dikelola oleh temannya, tiba-tiba bangkrut dan suruh ganti lagi. Ya, padahal setelah dia lihat, ternyata temannya ini buka usaha lain sama orang lain. Kadangkala kelicikan terjadi. Tapi Tuhan inginkan kita cerdik. Makanya biarlah kita minta hikmat dari Tuhan. Sehingga kita bisa cerdik dalam menyikapi hidup ini. Tetapi Tuhan tidak sampai hanya cukup cerdik saja. Tuhan inginkan tulus. Saudara dan saya, selain cerdik, Tuhan inginkan saudara dan saya tulus. Seperti merpati. Merpati terkenal dengan setia kepada pasangannya. Saudara dan saya, Tuhan ingatkan untuk tetap setia dengan pasangan hidupmu dari muda. Ya, jangan terbalik. Tetap setia dengan pasangan hidupmu saat ini. Ya, beda loh. Yang dari muda sama yang saat ini. Karena yang saat ini bisa istri muda. Tapi kalau dari muda,
itu istri yang pertama kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tuhan inginkan kepada saudara tulus seperti merpati. Merpati dia bisa kerjasama, saudara. Ketika betinanya ingin bertelur, maka betina dan jantan mereka terbang keliling cari dahan pohon kering untuk ditaruh sebagai sarang. Setelah jadi sarangnya, maka betinanya bertelur. Kemudian jantannya cari makanan buat betinanya. Setelah bertelur, betinanya pergi cari makan, jantannya yang mengerami. Setelah menetas, baru jantannya mencari makan, induknya, betinanya yang menjaga anak-anak. Ada kerjasama, ada ketulusan. Saudara, terutama khusus untuk keluarga-keluarga, kadangkala tidak ada ketulusan dalam hidup kita terhadap pasangan. Tampak terasa ada hal-hal yang kita lakukan di luar apa yang dikehendaki oleh pasangan hidup kita. Tuhan ingatkan kepada saudara, selain cerdik, saudara harus tulus seperti merpati. Dan ini yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, dalam situasi dunia akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, yang akan menghadapi pemilihan umum. Kita harus berdoa supaya semua yang terjadi dalam rancangan Tuhan. Saudara, saudara dan saya ada di lingkungan yang kurang baik. Tapi biarlah walaupun di lingkungan yang kurang baik di dunia ini, saudara tetap menjadi terang. Karena ini yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih, saya dapat meme ya, dia bilang gini, jangan percaya kalau foto kamu ada di dompet suami. Buktinya, ya alat buat serangga, itu lambang kecoa ada di kalengnya. Tapi isinya racun serangga. Ya, jadi jangan percaya kalau foto kamu ada di dompet suami. Ya, itu meme yang ada di medsos. Tapi saudara, ada seorang bapak, dia bilang, saya hidup penuh dengan perjuangan. Di kantor, walaupun jabatan saya tinggi, saya stres. Ya, tekanan begitu tinggi di kantor. Belum dalam hal-hal lain. Tapi ketika memuncak tekanan di kantor, saya buru-buru buka dompet saya. Saya lihat foto istri saya. Waduh, ini lebih besar dari persoalan di kantor. Saudara, ya jangan seperti itu ya saudara ya. Kadangkala kita menganggap sesuatu yang tidak tulus. Tapi Tuhan inginkan saudara dan saya. Ayo kita percaya bahwa dialah Gembala Agung yang akan memimpin kita. Melewati hari-hari hidup kita. Karena hanya dia, Yesus namanya, yang benar-benar menyelamatkan saudara dan saya. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Saya rindu untuk nyanyi sampai masa tuaku. Mungkin kata-katanya, refnya saja, mungkin kata-katanya bisa disampaikan.
masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, kau telah lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, kau telah lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kau gendongku. Kau gendongku Haleluya. sampai masa tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan dan kau akan lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Silakan nyanyikan lagu ini, haleluya. Kau gendongku Haleluya, haleluya, haleluya. sampai masa Oh, haleluya, haleluya. Kau gendong Amin, haleluya. sampai Oh, haleluya, haleluya. rambutku. Kau telah Buktikan, kau telah lepaskan, kau gendongku sampai selamanya. Ada seorang bapak, dia hidup sendiri, istrinya sudah meninggal, anak-anaknya sudah pada menikah, tidak campur dengan dia. Suatu hari dia bawa handphone ke toko handphone, dia minta tolong dibetulin handphone saya. Kemudian handphonenya diperiksa, kemudian penjaga handphone bilang, "Pak, handphonenya bagus, nggak rusak. Coba tolong diperiksa yang benar." "Iya Pak, sudah kami periksa, signalnya ada banyak ya. Pulsanya ada, jaringannya bagus Pak." Bapak ini bilang, ya, tapi kok anak saya nggak pernah nelpon. Saudara, dia pikir ada kerusakan di handphone. Dan memang ternyata anaknya mungkin sibuk, tidak bisa telepon dia. Ketika engkau tua, Tuhan tetap janji bahwa dia akan menggendong saudara. Dia tidak akan lepaskan saudara. Saya banyak ketemu dengan orang-orang tua
Dan ketika saya datang, dia menangis. Karena dia berasa sendirian. Dia berasa kesepian. Hidup tetap berjalan. Mungkin situasi ini terjadi dalam hidupmu. Engkau merasa kesepian, engkau merasa sendirian. Atau engkau terbeban dengan hutang. Atau dengan sakit. Atau damai sejahtera dengan pasanganmu. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya saat ini. Bahwa dia tetap menggendongmu. Makanya dia katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai hidup kita berakhir. Dan kita bertemu dengan dia. Ini yang Tuhan inginkan. Silakan ibu-ibu yang mau nyanyi lagu ini, silakan. Kau gendongku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Amin. Semuanya menyanyikan lagu ini, kau gendongku. Kau gendong. Oh haleluya. Sampai masa tua. Amin, haleluya. Kau gendong. Oh haleluya. Haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Oh, haleluya. Silakan saudara, kalau ada beban-beban yang kau rasakan begitu berat saat ini, silakan saudara ungkapkan kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dia mendengar doamu. Dia mengerti pergumulan hidupmu saat ini. Karena dia tahu engkau sebagai domba yang berada di kumpulan serigala. Tapi kau tetap dapat hidup bersama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Haleluya. 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 Bapa,
Terima kasih Tuhan atas peringatan yang Engkau berikan pada kami. Atas pengajaran yang Engkau berikan pada kami. Walaupun kami hidup dalam dunia yang penuh dengan serigala-serigala. Tetapi Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah, Yesus namanya, yang selalu menyertai kami. Bahkan menggendong kami. Bahkan tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Bapa, kalau saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul dengan pergumulan hidup. Kami tidak tahu Tuhan permasalahan apa yang ada terjadi dalam hidup mereka. Tapi satu hal yang kami ketahui dengan pasti ya Bapa, bahwa Engkau tetap menyertai kami. Biar damai sejahtera dari Yesus Kristus mengalir dalam hidupmu. Sukacita dari Yesus Kristus mengalir dalam hidupmu. Ketenangan dari Yesus Kristus menyertai hidupmu. Lawatan Tuhan terjadi. Damai mengalir, sukacita mengalir, ketenangan mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan saudara, saya berterima kasih atas ucapan-ucapan yang saudara berikan pada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memimpin, menyertai, membimbing saya. Semua karena anugerahnya. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi oleh anugerah Tuhan, Dia pimpin saya sampai saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas penyampaian firman Tuhan dari Bapak Pendeta Daniel. Warta Jemaat hari ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi atas semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Dan khususnya sekali lagi mungkin kami ingin mengucapkan happy belated birthday buat Bapak Pendeta Daniel Iskandar. Kiranya semakin diberkati kasih karunia, hikmat, marifat boleh terus menyertai Bapak pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar dan juga diberkati keluarganya, anak dan cucunya juga, ya. Demikian Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan saya juga persilakan untuk Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk doa persembahan dan juga doa penutup dan doa berkat. Mari semuanya kita sama-sama satukan hati, kita mau akhiri ibadah ini dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala yang baik yang Tuhan sudah tuntun kami dalam ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih buat segala kasih karunia dan hikmat Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami terus bangunkan semangat spirit kami, teristimewa iman kami Bapa. Biar terus tumbuh dewasa sehingga semakin hari Kristus semakin nampak di dalam hidup ini. Dan kami pun yakin sampai seyakin-yakinnya bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terus berjalan bersama dengan kami. Sampai kami pun tua semakin nyata Kristus yang semakin kuat di dalam kami. Bapak biarlah tanamkan itu dalam hidup kami senantiasa dalam dunia ini. Karena kami tahu tanpa Kristus kami akan lemah. Jadi biarlah Tuhan Kau senantiasa ada di dalam setiap aspek hidup ini. Dan nyatakan dalam setiap keadaan kami. Di dalam kesulitan, di dalam kebahagiaan, di dalam sakit penyakit, di dalam sehat, di dalam situasi apapun. Karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak, berkati Pak Daniel Iskandar yang sudah melayani firman Tuhan, keluarga dan anak-anaknya. Berkati para pelayan Tuhan, singer, song leader, Pak Imam musik dan seluruh yang ada terlibat di dalam kegiatan ini. Sehingga sungguh-sungguh hikmat Tuhan boleh bertambah-tambah atas mereka dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan kepada jemaat yang sudah datang dengan setia. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah dia terus sehat. Damai Tuhan boleh terus mengalir di dalam dia.
Bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan, Bapa kami tahu Engkau buka jalan. Supaya senantiasa Tuhan tetap hidup di dalamnya. Kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu boleh terus bertambah-tambah. Tak lupa kami berdoa buat negara dan bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami, Pak Jokowi dan para menteri, aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif. Sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Supaya umat Tuhan boleh bisa beracara dan berbakti dengan baik. Bahkan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Kirimkan roh pertobatan sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat umat Tuhan yang juga sudah mempersiapkan persembahannya. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan limpahnya. Dan kasih karunia Tuhan boleh turun ke atasnya. Dan terus Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang pada hari ini akan kembali ke tempatnya masing-masing setelah ibadah. Kami tahu Tuhan mereka kembali ke dalam kegiatan dan aktivitasnya. Biar Tuhan tuntun dan tolong berkati setiap kegiatan yang mereka buat. Karena itu Bapa kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita yang sempurna dari Bapa. Lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom, selamat pulang, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. God bless.